Bye-bye, sampai jumpa di Monas. 10 menit. Tes, oh udah. Tes 1, 2. Ikutin keseruan aku hari ini ya. Untuk wisata edukatif lorong sejarah hari ini ditemani dari pihak Humas Kemenham dan juga ada Mbak Ira Latif selaku founder kreatif Jakarta. Keseruan hari ini pokoknya nggak boleh kalian lewatkan. Nonton terus sampai habis. Jadi kalian tahu nih bagaimana cara untuk menuju ke sini. Ini gampang sekali nih guys. Open for public tapi ada syarat dan ketentuannya. Saatnya kita mulai wisata edukatif lorong sejarah Kemenhankam. Iya, bersama dengan wisata kreatif Jakarta guys. Check this one out. Kita mulai dulu wisata edukatif hari ini. Dan ini dia kompleksnya guys. Kemenhankam Jalan Medan Merdeka. Nah, kita dapat ini dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Wow, seru banget ya hari ini. Cek this one sampai habis. Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan komen. Jadi ini bukan sembarang wisata loh guys ya. Jadi ini spesial. Sekali lagi bersahabatan dengan wisata kreatif Jakarta Mbak Ira Latif. Nah, kita akan dipandu dari biro dari sini, dari departemen sini. Kita mulai dari ini patung kuda. Itu Soekarno ya guys ya, patung Soekarno naik kuda. 2021 mengingat pada saat itu gambar ini diambil ketika Presiden RI pertama menjadi inspektur upacara pada saat ulang tahun pertama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang jatuh di daerah waktu itu diadakannya adalah di Yogyakarta yang untuk yang menandatangannya atau meresmikan adalah Presiden kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian untuk melengkapi adanya patung kuda ini di depannya ada kita dengarkan dulu ya. Nah, untuk yang meresmikannya pada saat itu adalah Insinyur Joko Widodo waktu itu. Kemudian untuk kedua bangunan ini atau monumen ini itu yang menginisiasi adalah Menteri Pertahanan pada tahun 2021 yang pada saat itu dijabat oleh RI 1 saat ini yaitu Prabowo Subianto. Wow, ini dia perteng-tengannya. Dan ini disebut lapangan bela negara. Oh, ini tank ini masih aktif ya guys. Nah, produksi dalam negeri. Ini Pindad ya, dari Pindad. Lihat ya. Wow. Kemudian ini boleh diceritakan bisa ada masuk ke dalam. Bisa dilihat dulu ini masih aktif. Dari sini dia. Dan ini masih aktif ya guys. Ini hanya untuk kendaraan darurat. Yang di dalam sini ada 6 orang di sini. Bisa dilihat. Dan ini Kita lihat dalamnya. seperempat hanya diisi udara 20%. Nah, selebihnya pakai ban karet mati. Dalamnya dia. Ini tampak belakangnya dia. Ih. Marilah kita belajar. Bukan belajar, jelajah dalam isi tank ya. Nah, kapan lagi coba kalian bisa lihat dalamnya tank. Nih, tank. 3, 2, 1. Bentar, ada bapaknya. Wah. Tangannya 1. Tangan tuh Sleo masih. Inilah dia guys. Baru kali ini lihat langsung tank. Sudah pernah sih ya, tapi maksudnya langsung di Kemenhankam. Biasanya kalau menghadapnya tetap ke sana. Jadi mau naik mau turun menghadapnya tetap ke sana. Bagus sih. Oh, itu dah teman-teman, dan ini kompleksnya dia. Kita masuk ke bagian sisi sebelah kanan gedung ini ya. Masuk ke dalam. Sambil itulah teman-teman nih, sambil ditemani dari Humas Kemenhankam.
sambil cerita tentang sejarah dari tempat ini guys. Seru banget kan? Kapan lagi coba? Nah untuk kesini nih katanya kalian bisa daftar loh ke Museum Nasional bagian tiketing gratis. Nah kalau aku kan ini dapat dari komunitas giveaway Wisata Kreatif Jakarta. Dan sambil kita melihat-lihat, ini mulai masuk kita ke sisi belakang. Nah, kira-kira menuju kemana ya? Oh, ini dapat ini juga nih kita nih. Masuk ke dalam nih kita ya. Check this one out, check out. Itu di mana tentara Jadi ini wisata lorong sejarah lah, Kemenhankam. karena menolak atas kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ya. Jadi di dalam tanah pemberontakan, di mana juga di situ Wisata lorong sejarah. Kita lanjut nih. Ini dia lorong-lorong Kemenhankam lah ya. Nah di sini cerita lah tentang sejarah pasti Indonesia lah ya. Ini dari pemberontakan PKI Madiun. Madiun. Pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat si anggota PKI yang dipimpin oleh Musso ini melakukan pemberontakan. Nah, pada tahun ini ada operasi Tegas, operasi 17 Agustus, dan operasi Merdeka. Di mana operasi Tegas ini itu dia terjadi di saat PRRI, di mana PRRI ini dia itu pasukan yang sama juga melakukan pemberontakan karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sama juga di sini ada pemberontakan operasi 17 Agustus di mana terjadi operasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara itu sama-sama mengeluarkan pasukannya, di mana Angkatan Laut saat itu mengeluarkan itunya meriamnya, di mana Angkatan Udara mengeluarkan pesawat tempurnya, lalu juga Angkatan Darat mengeluarkan tentara-tentara infanterinya saat itu. Oke, di situ ada operasi Merdeka. Langsung deh. Oh, nah itu dia ruangan dua arah. Sebelah sana nggak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat. Lanjut. Telur Siboga. Ada yang pernah makan keripik Siboga yang enak itu? Pernah. Awal suka kali. Nih, dia ini pertempuran ini terjadi di antara pasukan TNI, Tentara Republik Indonesia saat itu. Jadi, walaupun dia di Jakarta, dia diam-diam nih membuat suatu pergerakan masyarakat Maluku. Banyak sekali yang ikut waktu itu, sekitar 30.000 orang untuk melakukan perjuangan saat itu. Nah, di mana pada tanggal 3 Maret itu, beliau kirim nih ekspedisi ke Maluku, 30.000 orang itu. Nah, di mana saat itu dinamakan tembakan. Selanjutnya kita lanjut yang ini ya. Baik, terima kasih Mbak Cika. Bandung Lautan Api, kayaknya ini udah banyak yang dengar ya. Dimana terjadinya di Bandung saat itu. Bandung yang memanfaatkan menabrakkan diri ke gudang misi. Bandung Lautan Api nih guys. Menciptakan budaya di TNI, Akmil. Jadi setelah mundur mereka tuh berjalan kaki dari Bandung ke Jogja. Namanya Romat Siliwangi. Dan sampai sekarang TNI masih dipakai. Begitu lulus jadi Akmil, dia harus berjalan kaki dari Bandung ke Yogyakarta. Oh iya. Kita melewati jalan. Bergerilya. Iya. Iya. Jadi materi sekarang di akademi militer. Materi sekarang. Semuanya. Semuanya. Kalau sudah Kalau kami gerilyanya kemarin sudah melaksanakan juga. Oke, kami lanjut kepada rekan kami Mbak Cika di sini. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Pagi ya, gitu. Ya kita semangat kan pagi udah mau kemerdekaan. Jadi saya lagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat saya nih kayak gini. Oke, selanjutnya saya menjelaskan di tahun 1945. Oktober. Lalu lanjut di penumpasan gerakan 3 daerah pada tanggal 21 Desember 1945. Nah, penumpasan 3 daerah ini ada di Brebes, Tegal, dan juga Kota Pemalang. Jadi ini juga awalnya adalah
melihat kondisi para pejabat-pejabat daerah tuh berfoya-foya, sedangkan masyarakatnya miskin. Nah itu digunakan sama gerakan bawah tanah PKI untuk menggerakkan massa yang dipimpin oleh namanya Kutil. Kutil ya. Nah salah satu korbannya adalah adik bungsunya Era Kartini bernama Kardinah, yang sekarang rumah sakit Tegal dinamakan Kardinah. Itulah. Nah akhirnya bisa diredam di bawah pimpinan Ali Sadikin, saat itu menjadi komandan marinir di Tegal. Belum tapi sekarang belum pernah digosok, belum pernah diapa-apain. Kayak gini-gini. Dan ini nggak pernah kalau kan istilahnya. Wah, ini dia keramik. Ini tahun berapa ini, Pak? 1924. Keramik tahun zaman Belanda 1924 nih. Ini dia, oh lihat deh. Ini sampai sini. Nah ini dia masih lorong sejarahnya dia guys. Tadi kan dia sebelah sana tuh lorongnya nih. Ini kita sekali ngulik-ngulik ya. Tadi kan kita udah belajar nih biar pada paham nih. Nah ini juga ini sekretaris wamennya nih. Peran drama-dramaan nih. Nah ini dia kantor wamennya nih. Masih dipakai sampai saat ini. Pak Doni katanya ya Pak ya. Pak Doni ya. Nah ini kita tadi kan mulai lorong sejarah dari sini nih. Panjang nih masuk nah ini kalau sekarang lorong ini banyak foto-foto para apa ya pahlawan lah ya, dimulai dari Yosudarso, Robert Walter Mawansidi ya kan nih, sampai ke Soeharto. Jadi di foto-foto mereka nih beserta dengan keterangan-keterangannya nih. Ahana Sution, Jenderal. Nah, Bapak Urip Sumiharjo. Oh, itu ada Jenderal Sudirman nih. Bersama dengan Ibu Teti. Emosi. Aku ngefans Ya, siapa sih yang nggak ngefans, Bu? Jenderal Sudirman. Nama besarnya itu. Nama besarnya. Wah. Jadi merupakan oh ya. Dia kelihatan lorongnya. Ini kita masih lanjut nih. Ini lorongnya panjang loh, ya. Jadi di situ kita melari lorong-lorong ini kan namanya juga lorong sejarah. Pasti kita langsung apa? Kayak andelik tentang sejarah bangsa kita loh. Jadi kita patut bersyukur loh, iya kan Mas? Ini dari Humas Kemenhamkam. Ini dia Pariban kita nih, Buta Galung. Ini masih dia lorong-lorong ini guys nih. Ini masih nih. Nah itu Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba kita ke sana dulu ya. Itu ada senapak-senapang loh guys. Makin kesini udah mulai makin terbaru nih. Contohnya nih Operasi Aceh Terpadu 2003-2004 dan ini Operasi Jaring Merah. Jadi dia makin kesini ini kayaknya sudah yang makin terbaru ya. Yang di sini 1997, ini ada 1996 Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Ini merupakan operasi yang di Aceh, operasi Jaring Merah. Di mana saat itu operasi Angkatan Darat untuk menangkap para gembong-gembong GAM saat itu. Nah inilah yang sehingga di daerah operasi militer. Inilah yang menjadi kasus HAM oleh jaringan HAM ini. Ya. Ini kan karena dari setelah mobil mau udah selesai rangkaiannya, jadi nanti akan antri dulu ya. Saya mungkin akan antri nanti berdasarkan tadi yang datang lebih awal ya, mohon kesadarannya. Gitu ya, yang lebih awal. Nanti saya atur untuk antriannya, saya atur. Nah nanti setelah selesai yang udah duluan selesai boleh langsung pulang. Tapi saya minta tolong karena teman-teman untuk ikutan acara hari ini waktu itu kan sudah dikasih informasi harus. Gak apa-apa dimasukkan ke YouTube ya Mbak? Nggak apa-apa kan?
Selamat jalan-jalan, jalan-jalan naik Maung. Bye bye, sampai jumpa di Monas. 10 menit. Tes, oh udah. Tes 1 2 3. Lu. Eurdal bagian terekam dari DP sampai ke Kita sedang ada di mobil Maung bersama dengan Bapak dari TNI ya sebutannya. Ada teman-teman juga di belakang. Halo. Ada lagi nih. Oh, cuman nggak ada lagi. Itulah nggak ada lagi, Pak. Sudah ada di mobil Maung. Kita mengitari kompleks Kemenham, putar-putar gedung aja sih. Hati-hati Mas. Nih dia suasananya. Kayak mobil apa ya ini berarti ya? Sebutan. Coba kita kayak spill dalam-dalamnya ya. punyanya Nanti akan ada next video keseruan percakapan di dalam Maung bersama dengan Bapak TNI. Keep on watching. Kita sudah sampai. Terima kasih untuk teman-teman Kemenham yang sudah memfasilitasi naik Maung hari ini. Seru banget ya. Nyaman kok. Gak ada getaran suspensinya, nyaman. Dalamnya juga pokoknya oke lah Maung ya. Tapi memang untuk tidak umum, untuk spesial untuk kalangan TNI saja lah ya, belum secara umum diproduksi. Terima kasih, aku mau keluar, mau cabut, bye-bye. Akhir dari perjalanan hari ini, wisata edukatif lorong sejarah di Kemenham Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka. Terima kasih, tadi seru banget untuk hari ini. Tadi tur di tempat ini, seperti ini dia turnya. Terakhir kita tadi naik mobil Maung. Gimana? Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan komen ya video ini. Thank you. Oh, balik.